Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisa Rahmadani dari kelas 4G PBS dengan NIM 205231275 akan memberikan materi yang berjudul Macroeconomics and Introduction, atau yang biasa disebut apa itu makroekonomi atau ekonomi makro. Nah, sebelum memasuki materi lebih lanjut, saya akan memberitahu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith, adalah sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa, biasanya guna mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Bentuk ekonomi makro sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang satu, kebijakan fiskal, kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Peran kebijakan fiskal ini dalam ekonomi makro adalah guna mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, peran kebijakan moneter dalam ekonomi makro ini adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara. Ruang lingkup ekonomi makro dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Dari kebijakan ini disebutkan adalah bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan inflasi, pengangguran, atau persoalan ekonomi makro lainnya. Yang kedua, menentukan perekonomian negara. Rincian pembahasannya yaitu mulai dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta ekspor-impor. Ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya. Tujuan kebijakan makro. 1. Full employment atau tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, neraca pembayaran internasional yang seimbang atau surplus, berarti lebih banyak ekspor daripada impor. Yang ketiga, keadaan perekonomian yang stabil. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional meningkat. Permasalahan pokok yang terdapat di ekonomi makro yaitu 1. Inflasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga neraca pembayaran, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Sekian materi dari ekonomi makro yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.